Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Wahb bin Munabbih lan diriwayatkan saking Wahab bin Munabbih diriwayatkan apa anna rahiban apa setuhune suwiji rahib. Ada seorang rahib, orang yang ahli bertapa, kana iku ana sapa rahib fi somaatihi iku ing dalam kuil, ing dalam apa namanya tuh tempat pertapaan somaah, ing dalam kuilnya rahib. Biara, istilahnya biara ya, somaah itu biara. Iku ing dalam biarae rahib. Fa arada nuli ngarepaken asyaitan sapa setan, ayudillah ingin yen toh nyasaraken sapa setan hu ing rahib. Ada setan ingin menggoda seorang rahib, diusahakan supaya sesat ini rahib. Falam yastati nuli ora mampu sapa setan. Fajaa nuli teko sapa setan hu ing rahib, hatta nada sehingga ngundang-undang sapa setan hu ing rahib. Memanggil-manggil rahib itu. Faqala nuli ngucap sapa setan lahu maring rahib, iftah bukalah tuan, buka. Falam yujib nuli orang jawab sapa rahib hu ing setan, dibiarkan saja, tidak dibuka oleh rahib. Faqala nuli ngucap sapa setan, iftah bukalah sira, fa inni karena setuhune ingsun ing dhahabtu iku lamun lunga sapa ingsun nadimta moko getun sapa sira, seandainya aku pergi kamu akan menyesal. Falam yaltafit nuli ora noleh sapa rahib ilaihi maring setan, tidak dipedulikan. Faqala nuli ngucap sapa setan, inni setuhune ingsun ana ya ingsun almasihu iku nabi Isa almasih, ngaku jadi seorang nabi. Yaitu godaan jadi godaan orang yang ahli ibadah ya begitu. Suka sekali muncul begitu setan yang suka mengaku aku. Syekh Abdul Qadir Jilani kedatangan seberkas cahaya yang sangat terang benderang, ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai Gusti Allah. Ini rahib pun kedatangan oleh setan, ngakunya menjadi Nabi Isa al-Masih, padahal setan juga. Nah, ini rentan orang ahli ibadah itu digoda setan dengan model gaya begitu tuh sudah rentan. Jadi kalau orangnya tidak kuat mental, kurang pengalaman, kurang wawasan tentang Gusti Allah, kurang wawasan tentang Nabi, dikiranya betulan itu Nabi, betulan itu Allah, akhirnya sesat. Padahal itu cuma buntutnya jin aja. Saya udah bertapa, berpuasa tirakat pagi geni, tiba-tiba suatu malam, di malam Jumat Kliwon ada sinar berkelebat warnanya hijau. Waduh, itu dia terkesan, padahal itu cuma buntutnya jin, dia menggoda-goda pikirannya manusia. Ini aja rahib kan digoda. Saya adalah, ya tentu kan kalau orang saya adalah Nabi Isa al-Masih, nggak mungkin ngomongnya, nggak mungkin sembarangan, mesti diatur intonasinya, ya kan. Kalau mengaku-ngaku jadi seorang Nabi Isa kan intonasinya pun tidak sembarangan. Saya Nabi Isa, ya kan, nggak begitu kan. Intonasinya penuh wibawa, ana al-Masih, itu penuh dengan wibawa. Saya adalah Isa al-Masih. Qala jawab sapa rahibu, rahib mau, rupane si rahib ini memang wawasannya bagus, jadi tidak mudah terbawa ya. Kita ingin memastikan Allah itu kan dimulai dari kata negatif, la ilaha illallah. Sebelum illallah itu kata negatif dulu. Jadi untuk membuktikan suatu kebenaran itu jangan langsung main percaya. Membuktikan suatu kebenaran itu tidak mungkin langsung percaya. Harus ada proses. Ingin mendapatkan suatu kebenaran sejati, pembuktian yang sejati itu melewati la ilaha dulu. Sebelum illallah harus melewati la ilaha. Melewati pengalaman-pengalaman yang luas, yang banyak. Kalau sudah pengalamannya luas, maka illallah, lega. Bilang illallahnya itu lega.
Kalau tidak ada wawasan luas, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu rentan kemusyrikan itu. Rentan kemusyrikan. Orang riak itu apa? Bukan musyrik. Asyirkul asghar, asyirkul khafi, itu riak. Jadi orang kalau dipaksakan tanpa ada pengalaman, jangan langsung main percaya. Tidak langsung main percaya. Harus pembuktian, terus menerus pembuktian. Ini yang betul tuh begini. Sebelum illallah didahului la ilaha. Waduh, la ilaha. Nah, untuk mengatakan la ilaha itu kan wawasannya luas. Kalau orang tidak punya wawasan, ini Tuhan, perempuan Tuhan, harta Tuhan. Nurutnya ke situ-situ semua sih. Kalau lihat wadon, langsung semuanya lugrug semua hatinya. Lihat perempuan, lugrug semua. Kan itu namanya duit, coba dikasihkan semua. Lugrug itu berarti menuhankan cewek. Ada orang menuhankan perempuan, hatinya lugrug. Nggak ada orang tua, nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Pokoknya asal wadon, udah semuanya aku serahkan semuanya. Ada yang menuhankan wadon. Ada yang menuhankan pangkat. Demi pangkat biarlah tanah yang aku miliki warisan satu hektar aku jual aja biar aku jadi orang pangkat. PNS. Nah itu kan berarti Tuhannya adalah Pangkat. jadi pangkat. Banyak orang menuhankan kemana mana. Jadi ingin membuktikan illallah itu harus pengalaman. Masya Allah, teman saya itu tiwas jadi orang pangkat, nyalon kubu, nyalon jadi pejabat, biayanya banyak, nyalon jadi kepala desa, baru dilantik kemarin mati orangnya. Aduh. Waduh, ya apa enaknya jadi kepala desa cuma sehari, jadi raja sehari, apa enaknya. Udah kalau begitu, pangkat itu bukan Tuhan. Pangkat itu bukan Tuhan. Kawanku itu waktu kawinan itu Masya Allah selfie-nya kemana-mana. Honeymoon-nya sampai ke luar negeri kemana-mana sudah. Baru kemarin sebulan kemudian udah cerai sekarang. Wah berarti wadon itu bukan Tuhan. Itu harus banyak pengalaman. Harus ada banyak pengalaman. Selama belum ada pengalaman, nanti menuhankan kemana-mana. Orang menuhankan kemana-mana. Jadi sebelum illallah itu didahului la ilaha. Harus tahu segala-galanya itu pengalaman. Harus tahu wawasan tentang pasar. Harus ngerti wawasan tentang duit. Harus tahu wawasan tentang pangkat. Harus tahu wawasan tentang wadon. Harus tahu segala-gala wawasan. Dan tahu kelemahan-kelemahannya semua. Sehingga Masya Allah ya cuma segitu-gitu doang, segitu-gitu saja. Pangkat yang aku dewa-dewakan ya ternyata cuma segitu-gitu aja. Cuma segitu-gitu aja. Wadon yang aku dewa-dewakan ya cuma segitu-gitu aja. Enaknya pirang dino aja. Enaknya sebulan. Enaknya sebulan. Enaknya ketika rendang. Wah itu berarti sudah tauhid itu. Sudah menjalani proses. Banyak orang mendewa-dewakan wadon. Nah kalau sudah merasakan Masya Allah enaknya cuma sebulan, tidak enaknya ketika rendang. Itu sudah menapaki proses la ilaha. Tinggal illallahnya bentar lagi. Nah kalau nggak ada pengalaman sama sekali, boro-boro illallah, la ilaha saja belum paham. Jangankan sampai illallah, la ilahanya aja masih belum merasakan, merasakan. Kayaknya Tuhan semua itu. Jadi kalau belum ada pengalaman tuh rentan akan kemusyrikan. Sebelum illallah ada la ilaha dan semuanya harus ditapaki semuanya. Harus ditapaki semuanya. Ada negatif dulu. Sebelum percaya, ingkar dulu. Dibuktikan.
Sebelum ulama-ulama Irak itu percaya kepada Imam Bukhari, ingkar dulu kepada Imam Bukhari. Benar nggak dia ahli hadis? Tadinya ingkar dulu, setelah ingkar ditapaki, oh iya betul, ternyata ini ahli hadis. Barulah mengakui. Nah itu. Jadi orang kalau awalnya tadinya ingkar, itu ada kemungkinan, ada harapan dia menjadi percaya. Orang yang tadinya ingkar, ada harapan menjadi orang yang percaya. Seperti Sayyidina Umar, berawal dari ingkar. Tapi kalau orang yang awalnya tidak ingkar, dari bayi sudah Islam, itu rata-rata nggak ngalor, nggak ngidul. Tapi kalau orang yang berawal dari awalnya musyrik dulu, itu biasanya bagus. Awalnya musyrik dulu. Awalnya musyrik dulu. Awalnya la ilaha dulu. Terus, nah itu illallah, itu hebat nantinya. Kalau sudah menapaki gitu nanti bagus. Kalau tidak merasakan pengalaman sama sekali, wah gelambiar. Syahadatnya gelambiar. Ya ikut-ikutan taklid. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu an tardidi. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu an tardidi. Jauharat tauhid kan? Siapa orangnya imannya itu ikut-ikutan saja, artinya tidak menapaki illallah, tidak menapaki la ilaha. Boro-boro illallah, la ilaha saja tidak ada wawasan sama sekali. Itu keimanannya kalau digoyangkan itu rentan, mudah diselewengkan keimanannya. Tapi kalau sudah kuat pengalamannya, tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah digoyahkan. Kayak rahib ini keimanannya kuat. Anda ngaku-ngaku jadi Nabi Isa, waduh, nggak diladenin ya. Langsung yujib, orang laden. Kalau orang yang lemah mental itu kan, Masya Allah, Nabi Isa datang ke rumah saya. Ayo kaget, cepat-cepat dibuka pintunya. Nanti dulu sih, itu betulkah Nabi Isa atau bukan? Kita kan sering, orang awam kan begitu kan. Jangankan ada tamu ngaku jadi Nabi Isa, ngaku sebagai alim ulama, butuh sumbangan ini, langsung duitnya brol. Itu mudah sekali percaya. Akibat tidak ada wawasan dan mentalnya memang lemah. Mental lemah, jadi mudah percaya, bahkan digrogoti pun nurut aja. Digrogoti pun nurut saja. Tapi mentalnya Syekh Abdul Qadir Jailani kuat. Kamu ngaku-ngaku jadi Allah, kamu kok Tuhan? Tuhan dari mana? Nah itu kan mentalnya kan kuat. Mentalnya kuat, wawasan ilmunya sempurna. Ngaku-ngaku jadi Allah. Nah, ini golongan santri kadang tidak tahan. Ada orang pakai imamat, pakai topong putih, pakai jubah aja udah menteruk. Udah kalah simo, bahasa Jawanya kalah simo. Tri santri, kamu tuh ngaji wis lawas, kamu merasa kalah simo. Dia tuh meskipun pakai jubah, dia tuh nggak ngaji. Udah, kamu jangan gentar. Kamu sih gentar. Wah, ya itu namanya santri apa itu kan? Kalah simo. Apalagi kalau iblis datang dalam bentuk seberkas cahaya. Ini ada orang mu'alaf aja pakai jubah, pakai itu. Santri yang ngaji tetahunan langsung ngelentruk, merasa rendah diri. Merasa rendah diri dan harus ikut kepada orang tersebut. Wah, yaitu santri apa? Al-alim la yuqallid aliman. Orang alim itu tidak mudah ikut-ikutan. Orang alim itu tidak mudah ikut-ikutan. Santri ngaji sudah lama kok mudah sekali ikut-ikutan. Sama orang mu'alaf aja ikut. Sama orang tidak ngaji ikut. Hanya karena penampilannya wow. Akhirnya santri yang ngaji ketahunan
kalah melentruk. Tuh santri apa? Belum kalau setan tampil dalam bentuk cahaya. Wah, ya wis. Tuh, tirulah Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mudah percaya. Tirulah Syekh Abdul Qadir Jailani, tirulah rahib ini. Ada orang penampilannya hebat, suaranya berwibawa, mengaku-ngaku jadi Nabi Isa. Nanti dulu. Ada orang pakai imamah, ada orang pakai serban, pakai jubah, pakai tasbih. Santri jangan mudah dulu percaya, jangan mudah dulu langsung percaya, kan sih langsung. Aduh, apalagi zaman sekarang tasbih imamah itu dimemurah. Tasbih imamah sekarang itu dimemurah. Kalau zaman dulu yang pakai tasbih itu orang yang luar biasa. Sekarang sih bocah-bocah cilik saja pakai tasbih, pakai imamah. Kok malah tunduk sih? Gimana kamu tuh? Al-alim la yuqallid aliman. Tidak gampang ikut-ikutan. Orang kalau sudah punya ilmu tuh gampang sekali ikut-ikutan. Hanya karena kita taklid dalam bab fikih, kemudian segala-galanya taklid. Taklid tidak. Dalam hal fikih kita harus taklid. Tapi dalam tidak harus kemudian taklid kepada semua orang. Itu sih hanya kepada orang yang penampilannya hebat langsung taklid. Kepada suara mayoritas langsung taklid. Gampang sekali taklid sih, gimana? Gampang sekali taklid. Taklid itu kepada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, silakan. Pola pikirnya mengekor mengikuti mereka, silakan. Kata rahib, in kunta al-masiha fama asna'u bika. In kunta lamun ono seputuan al-masiha iku Nabi Isa al-Masih, fama nulipunapa iku asna'u mendamel sunten kula. Lantas apa yang aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Bika kelawan Tuhan. Alaisa ono toh ora ono opo urusane. Qad amarta iku temen perintah seputuan na ing kita. Perintah bil ibadah kalawan ibadah wal ijtihadilan temenanan untuk sungguh-sungguh wa wa'atta lan wis menjanjikan sepetuan na ing kita al qiyamata ing kiamat. Kan sudah begitu kan ajaran engkau. Falau jita nuli lamun teko sepetuan na ing kita al yauma ing dalem dina iki bi ghairihi kalawan seliyane ajaran Tuhan loh, lam nakbal maka orang gelem nerima sapa kula hu ing ma atau ghair, hu ing ghair mingka saking Tuhan. Tuh, udah langsung dituding-tuding sama si rahib. Rahib si pinter. Rahib si pinter. Kalau Anda betul-betul Nabi Isa, pasti Anda tidak akan memberikan ajaran-ajaran yang akan berbeda dari ajaran Anda sebelumnya. Saya sudah ngaji terhadap Nabi Isa. Kepada Nabi Isa saya sudah ngaji. Ilmu pemikirannya saya sudah tahu. Kalau Anda benar-benar Nabi Isa mengajarkan yang berbeda dari yang sebelumnya, pasti Anda bukan Nabi Isa. Artinya saya akan menolak. Saya akan menolak. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Gara-gara si cahaya terang benderang itu mengatakan apa yang tadinya haram sekarang halal buat kamu sebagai hadiah atas ijtihadnya kamu, ibadahnya kamu. Syekh Abdul Qadir tidak mau digertak dengan penampilan. Syekh Abdul Qadir tidak mau digertak oleh penampilan. Setan kan menggertak dengan penampilan, dengan tutur kata yang halus, dengan tutur kata berwibawa. Tutur kata yang berwibawa, halus, penampilannya cemerlang. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak mau. Ini pun sama, rahib pun sama. Santri, aduh, digertak dengan jubah dan imamah saja tuh, langsung lentruk. Kayak nggak punya ilmu sih. Kayak nggak punya ilmu. Santri itu udah punya bedil ibaratnya. Kakekmu itu dulu berjuang lawan Belanda tuh.
bambu runcing doang. Tidak gentar lawan Belanda yang pakai bedil. Nah santri itu udah bawa bedil, ilmu itu bedilnya kamu. Malah gentar. Lu jelawane kon delangane meyakinkan. Ya dingko bedile lu. Bedilnya dingko. Kamu punya ilmu. Kakekmu dulu nggak punya bedil, hanya pakai bambu runcing. Tidak gentar berhadapan dengan Belanda yang tegap-tegap, rapi-rapi, senjatanya lengkap, tidak gentar. Ini santri kepada orang yang penampilannya gitu aja sudah ngelentruk. Santri apa ini? Jangan ngelentruk, santri bawa sudah punya bedil, santri punya ilmu. Jangan rendah diri, jangan rendah diri. Punya bedil kok rendah diri. Jangankan bedil, bawa bambu runcing pun tidak boleh rendah diri. Noh, akhirnya setan gagal menggertak ini rahib. Akhirnya ngakulah setan ini, terbongkar kedoknya setan. Faqala nuli ngucap sapa setan, ini setuhune ingsun asyaiton iku pancene setan. Saya bukan Isa, saya bukan Rasul, saya bukan Nabi. Memang sayalah setan. Waduh, terbongkar kan? Rahibnya ini tidak mau digertak. Rahib ini tidak bisa digertak pakai penampilan. Waqad aradtu lan temen ngarepaken sapa ingsun setan an udilla ing yen to nyasaraken sapa ingsun ka ing Tuhan. Memang saya punya program itu menyesatkan Anda. Falam astati nuli mboten sanggup sapa kula. Setane nglendruk. Setan terbongkar. Fajitu nuli teko sapa kula ka ing Tuhan. Litas ala supaya takon sapa Tuhan ni ing kula. Sudah kompensasi atas kekalahan saya, Anda boleh bertanya-tanya kepada saya. Ini kan kompensasi, ada fairnya juga ini setan. Ada fair-fairnya juga. Ada sportif-sportifnya juga si setan tuh. Jadi kalau orang tidak sportif ya berarti lebih jahat dari setan. Setan tuh ada sportifnya. Dia menggertak seorang santri rahib dengan penampilan yang luar biasa, suara yang berwibawa, tidak mempan, akhirnya ngaku kalah. Setan itu sudah. Anda tanya-tanya kepadaku, ama saking perkara sita kang karep sepusir. Lah, Ustaz kok sampai tidak mau ngaku, lebih jahat dari setan. Masya Allah, setan sih fair, itu sportif setan tuh. Dikasih kompensasi. Ada kompensasinya. Begitu kalah, udah saya, Anda boleh tanya-tanya saya. Fa'ukhbira, moko dadi sebabe ngabari sapa kula ka ing Tuhan. Saya kasih tahu nantinya. Faqala nuli jawab sapa rahib, santri lah. Santri ini berkata, ini santri harus mentalnya begini, mentalnya kuat. Ma uridu, orang ngarepaken sapa ingsun an as'ala, ing yen to takon sapa ingsun ka ing sira setan, an syai'in saking suwiji-wiji. Wis perlu kita wis ngaji. Kanggo apa ngaji ning sira maning? Kita wis ngaji, ilmu cukup sing kiai bae. Sing sira sing kanggo apa? Kata si rahib ini. Qala ngucap sapa iki lah Wahab bin Munabbih, ya ini rawinya Wahab bin Munabbih. Fawalla nuli mungkur sapa setan mudbiran hale wong kang berpaling, hale wong kang mundur mungkur. Faqala nuli ngucap ar-rahibu sapa rahib. Ala tasma'u ana ta masih krungu sapa sira setan? Qala jawab sapa setan, bala nggih masih krungu. Ya sudah sini. Sudah kamu, saya bersedia untuk bertanya kepada kamu. Qala ngucap sapa rahib, santri ini bertanya, akhbir nerangaken sira setan, coba kamu terangkan ni ing ingsun
ayo akhlaki bani adama utawi endi-endine akhlake anak putu Adam akwanu iku luwih bisa nolong laka maring sira alaihim gitas ing atase bani Adam. Akhlak bani Adam mana yang bisa, yang paling efektif buatmu untuk menyesatkan bani Adam? Qala jawab sapa setan, yang paling efektif iku al-hiddatu iku sikap keras, sikap kasar. Al-hiddatu iku sikap kasar. Setan ini jujur, ngomong jujur. Arepan ngomong goroh ku ya wis tidak berani, nanti ketahuan semakin anu. Tidak berani ngomong bohong. Innar rajula setuhune wong lanang iku idza kana iku ing dalem nalika ana sepur rajul hadidan iku wong kang kasar qallabna moko bolak-balikaken sapa ingsun hu ing rajul kama yuqallibu kaya aliye bolak-balikaken asibyanu sapa bocah-bocah cilik alqurrata ing bola, seperti anak kecil main lempar-lempar bola gitu aja, atau seperti permainan yoyo. Wa qala Khaisamah asy-syaitanu yaqulu wallahu a'lam bishawab.